tiga besar. Perilaku kekerasan itu adalah suatu bentuk perilaku yang bertujuan yang diperlihatkan melukai ataupun dipengaruhi oleh individu disebabkan oleh faktor baik dia sebagai korban, salah satunya adalah riwayat yang kedua nafza. Untuk nafza itu bisa menyebabkan perilaku itu yang bisa menimbulkan banyak orang keinginan individu untuk yang kedua mengenal menyatakan bahwa setiap individu sangat mempengaruhi dalam mengekspresikan yang disebutkan tindakan kekerasan untuk frustasi palsu kemarahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa sekalian. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang salah satu diagnosa gangguan jiwa yang tergolong dalam diagnosa gangguan. Kalau beberapa hari yang lalu mungkin Bu Rahmi udah menjelaskan halusinasi ya. Nah sekarang saya menjelaskan salah satu diagnosa dari gangguan keperawatan jiwa yang tergolong dalam diagnosa gangguan. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa gangguan jiwa memiliki tiga besar diagnosa golongan ya. Yang pertama diagnosa sehat, yang kedua diagnosa psikososial. Kedua golongan diagnosa tersebut teman-teman sudah mempelajarinya di blok jiwa 1. Nah di blok jiwa 2 teman-teman pure mempelajari diagnosa gangguan keperawatan jiwa ya. Maksudnya gangguan jiwa berat ya. Nah dalam hari ini kita akan mempelajari tentang diagnosa perilaku kekerasan. Oke, perilaku kekerasan ini sudah sering mungkin teman-teman sendiri alami ya. Yang namanya perilaku kekerasan itu apa gitu ya. Jadi menurut Prof. Budi, perilaku kekerasan itu adalah suatu bentuk perilaku yang bertujuan untuk melukai seseorang, baik secara fisik maupun psikologis. Sedangkan menurut Hartman bahwa resiko perilaku kekerasan itu adalah perilaku yang diperlihatkan oleh individu dalam bentuk ancaman fisik, emosional ataupun seksual yang ditunjukkan kepada orang lain. Nah, dalam perilaku kekerasan ini bisa terjadi untuk diambil data predisposisinya ya, ataupun yang menyebab terjadinya gangguan jiwa. Misalkan dari pengalaman masa lalu, gangguan jiwa bisa diambil ataupun disebabkan oleh faktor predisposisi. Salah satunya adalah riwayat pengalaman yang tidak menyenangkan pada masa lalu. Di sini yang disebut yang tidak menyenangkan bisa saja itu perilaku kekerasan, baik dia sebagai korban ataupun dia sebagai pelaku. Ya. Bentuk ancamannya bisa fisik, emosional, bahkan sampai seksual. Oke. Proses terjadinya perilaku kekerasan. Mungkin teman-teman bisa ingat ya, Bagan Stuart dulu ya, yang pernah dijelaskan di konsep dasar keperawatan jiwa oleh Bu Rahmi, ataupun siapapun itu yang di blok jiwa 1, bahwa proses terjadinya gangguan jiwa itu disebabkan oleh dua faktor. Faktor predisposisi dan faktor presipitasi. Faktor predisposisi pada perilaku kekerasan itu bisa terjadi karena herediter. Yang kedua nafza. Ya, nafza itu bisa menyebabkan perilaku kekerasan, jelas ya. Banyak orang yang dipengaruhi oleh narkoba ataupun alkohol itu yang bisa menimbulkan perilaku kekerasan. Ya. Yang kedua faktor psikologis. Ya. Di sini disebutkan juga yaitu pengalaman marah, frustasi apabila keinginan individu untuk mencapai sesuatu menemui kegagalan ataupun terhambat. Ya. Selanjutnya teori lingkungan sosial ataupun social environment.
menyatakan bahwa setiap lingkungan sosial sangat mempengaruhi sikap individu dalam mengekspresikan marah. Jelas ya. Mereka marah pasti pada individu. Tapi ada nggak marah yang ke barang? Ada itu yang ke barangnya. Oke, faktor presipitasi. Di sini yang disebutkan oleh faktor presipitasi perilaku kekerasan pada setiap individu itu bersifat unik ataupun berbeda satu dengan orang yang lainnya. Stresor tersebut merupakan penyebab yang berasal dari eksternal ataupun internal. Apa yang disebabkan dalam internal? Kita lihat kehilangan seseorang yang berarti dalam hidupnya. Putus pacar, perceraian, ataupun kematian. Ini internal. Ya. Ini kadang-kadang kalau teman-teman masih ingat ataupun pernah mempelajari tentang proses terjadinya kehilangan ya di jiwa 1, itu pasti ada fase anger-nya ataupun marahnya ya. Nah, seperti itulah di fase internal ini. Kemudian di fase eksternal meliputi serangan terhadap fisik maupun lingkungan yang memicu stresor. Ya. Contohnya adalah lingkungan yang terlalu ribut. Teman-teman kalau lagi sakit gigi gimana perasaannya kalau yang ribut pasti marah kan ya. Kemudian kritikan mengarah kepada penghinaan. Ya, semua penghinaan jelas. Kemudian tindakan kekerasan ataupun penganiayaan. Ya, ini jelas sekali. Oke, dalam respon untuk perilaku kekerasan itu ada rentan responnya dari asertif, frustasi, pasif, agresif sampai dia berperilaku amuk. Keterangan, kalau asertif, kemarahan yang diungkapkan tanpa menyakiti orang lain. Ini teman-teman pelajari pada saat ilmu dasar keperawatan yang perilaku asertif. Lama sekali ya. Itu asertif. Kemarahan diungkapkan tanpa menyakiti orang lain. Ya. Jarang orang yang bersikap asertif. Banyaknya yang nusuk dari belakang. Frustasi. Dari frustasi itu kegagalan mencapai suatu tujuan karena tidak realistis ataupun terhambat di situ. Kemudian masuk ke fase berikutnya yaitu fase pasif. Respon lanjutan di mana pasien tidak mampu mengungkapkan perasaannya. Ya, ini udah nggak mampu. Kemudian masuk ke agresif. Nah, teman-teman kalau lihat fase agresif, ini perilaku destruktif tapi masih terkontrol. Ya. Sedangkan amuk di sini perilaku destruktifnya tidak terkontrol. Ya, dia udah lempar barang, kemudian udah mukul orang gitu ya. Ini yang akhirnya dibawa ke IGD RSJ itu dalam keadaan terborgol pasiennya ataupun diikat. Oke, ini kita lihat ya. Dari ini kita lihat bahwa perbedaan dari pasif, asertif, agresif. Isi bicaranya kalau pasif negatif, menghina, dapatkah saya lakukan, dapatkah ia lakukan. Asertif, dia bersikap positif, menghargai dirinya sendiri, saya akan dapat melakukannya. Kemudian agresif, itu berlebihan menghina orang lain. Anda sesuatu tidak pernah gitu ya. Nada suara, lihat orang yang pasif, dia akan diam, lemah, merengek. Kemudian orang yang asertif, itu bisa diatur. Sedangkan agresif, tinggi, jelas perbedaannya ya. Dari postur tubuh, nah ini postur tubuh. Teman-teman pada saat melakukan pengkajian keperawatan jiwa itu tidak harus teman-teman nanya semua ke pasien, tapi sekali dipandang itu kita udah bisa menentukan itu diagnosanya perilaku kekerasan atau halusinasi atau ISOS. Apalagi perilaku kekerasan gampang sekali, lihat dari postur tubuhnya. Kalau orang pasif dia melotot menunjukkan kepala, dia masih mau tapi mau menyerang ya. Kalau orang asertif menjaga jarak yang menyenang, tegang dan rileks ya. Kalau orang agresif dia tenang, bersandar ke depan, dia siap menyerang posisinya. Personal space,
Kalau orang yang pasif, orang lain dapat masuk pada teritorial pribadinya. Kemudian dia menjaga jarak. Kalau orang asertif, yang menyenangkan. Dia mempertahankan hak, tempat, dan teritorialnya. Kemudian ada orang agresif. Ya, orang agresif, dia masuk teritorial orang lain. Artinya dia menyerang secara langsung. Kemudian dari gerakan. Dari gerakan itu minimal, lemah, resah. Kemudian memperlihatkan gerakan yang sesuai. Kemudian mengancam ekspansi gerakan. Kontak sedikit atau tidak, atau sesekali sesuai. Dan dia kalau orang agresif itu biasanya melotot. Ya, itu yang teman-teman lihat. Ini slide saya, lihat aja di slide saya ya. Oke. Hierarki perilaku kekerasan. Ini tuh apa sih sebenarnya perilaku kekerasan ini ya, yang secara teorinya. Nah, ini memperlihatkan permusuhan. Kemudian menuntut keras terhadap orang lain, mengancam orang lain. Teman-teman yang sering mengancam ini masuknya kepada perilaku kekerasan. Menyentuh orang lain dengan menakutkan, memberi kata-kata ancaman dengan rencana melukai, apalagi sampai rencana melukai, ya. Melukai dengan tingkat serius dan memerlukan perawatan medis ini sangat berbahaya. Hati-hati orang-orang gangguan jiwa yang berada di jalanan. Jangan sampai teman-teman datang langsung menangkap ataupun mau berkomentar dengan dia, yang akhirnya itu akan merugikan teman-teman sendiri. Next. Oke, jelas ya dari tanda dan gejala orang-orang dengan perilaku kekerasan. Yang pertama, ungkapannya berupa ancaman, guys. Ungkapannya kata-kata kasar. Ungkapannya ingin memukul ataupun melukai orang lain. DO-nya wajah memerah dan tegang, pandangan tajam, kemudian mengatuk raham dengan kuat, mengepalkan tangan, bicaranya sangat kasar, suara nada tinggi, menjerit atau berteriak mondar-mandir, melempar atau memukul benda orang lain. Next. Nah, pengkajiannya melalui ini ya. Kalau pada orang dengan perilaku kekerasan, yang pasti teman-teman tidak boleh melakukan pengkajian secara detail pada orang dengan perilaku kekerasan yang baru masuk ruang IGD. Ini harus ditangani dulu dengan farmakologi ataupun psikofarmaka ataupun terapi obat ya, sehingga dia bisa tenang. Kalau enggak, sangat berbahaya sekali. Kalau udah di ruangan tenang, teman-teman bisa mengkajinya dengan teknik berikut ini. Ceritakan apa kejadian yang akan menyebabkan Anda marah. Apa sih permasalahannya sehingga Anda itu marah gitu. Yang kedua, coba ceritakan apa yang Anda rasakan ketika marah. Kemudian perasaan apa yang Anda rasakan ketika marah. Sikap atau perilaku atau tindakan apa yang dilakukan saat Anda marah? Apa akibat dari cara marah yang Anda lakukan? Apa dengan cara apa yang digunakan untuk menyebabkan Anda marah? Atau dengan cara apa marah Anda hilang? Kemudian menurut Anda, apakah ada cara lain untuk mengungkapkan kemarahan? Nah, teman-teman, ini masuk ke SP1 perilaku kekerasan, karena di sini ada identifikasi tentang kemarahan. Oke, teman-teman, itu ya teori tentang